itulah keunikan yang diberikan Tuhan. Masing-masing orang punya potensi yang berbeda-beda. Tapi sistem edukasi menyuruh kita duduk di bangku sekolah dengan memberikan kurikulum yang seragam dan membuat potensi kita seragam dalam kedunguan. Wafatkan kami semua nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini kan sekarang ada pola begini nih, Bang. Kalau baru lahir, kan banyak suntikan tuh. Banyak suntikan tuh kan? Iya. Di zaman dahulu ya, di zaman ya pokoknya sebelum kita jauh lah gitu. Itu mereka lahir nggak pakai suntikan. Maksudnya ketika lahir tanpa ada suntikan ini, suntikan itu, itu sehat-sehat aja. Ada yang jadi sultan, ada yang jadi pokoknya ya dulu zaman Nabi, zaman sultan. Nggak ada tuh pola lahir disuntik dulu, disuntik anak, suntik ini, suntik itu segala macam. Apakah ini mirip dengan itu? Mirip apa aja? Berarti gini, sekarang polanya setiap anak bayi lahir harus ada suntikan, berbagai suntikan. Kalau nggak anaknya sakit nanti kan gitu kan? Kalau enggak menurut siapa? Ya yang terpola gini, kalau misalnya nggak disuntik ini, nanti gedenya akan begini. Itu namanya propaganda. Oh jadi supaya suntikan ini laku, kasih tahu dulu bahaya apa tuh imajinernya. Kalau jadi gini, kalau kita mau naik haji, ada suntikan juga. Itu kan peraturan yang dibikin, ya, oleh mereka untuk menghasilkan ekonomi. Ciptakan dulu konsep fear masalah. campaign-nya. Iya, masalahnya. Nanti di sana ada begini. Kalau enggak nanti di sananya dibikin begini. Jadi trap itu mereka sudah siapkan. Oh, hulu hilirnya udah siapin. Sudah. Jadi mereka bermain di hilir aja. Gunung es, puncak gunung esnya saja. Akarnya di sana mereka ketawa-ketawa. Jadi menurut Bang Dharma bahwa susu itu itu mirip seperti suntikan-suntikan itu. Ya, sekarang yang kita lihat apa? Ingredientnya. Entah dia masuk lewat mulut, ya. Kalau yang disuntikan kan tentunya langsung dipakai jarum ke dalam dada, itu disebut suntikan kan? Ya. Ya, bahasa kasarnya ya vaksin sama lah. Sebenarnya, kan, karena pakai suntikan dibilang vaksin. Kalau masuk lewat mulut dibilang obat kan? Oral, dari oral. Ya, oral. Gitu. Terus sama-sama vaksin, cuma beda ya, pintu masuk aja. Itu pintu masuk, cuman kan sebenarnya daya rusaknya itu bom atom itu lebih ini kalau langsung ke darah. Makanya kenapa setiap ada nggak enak di tubuh suruh tes darah. Artinya semuanya itu darah jadi indikator. Dan yang menentukan angka-angka itu mereka juga. Dan kita tidak pernah bertanya, lu gimana sih nentuin angka ini sekian, di bawah ini, di atas itu. Lalu kita bayar, pulang-pulang kita pikirin tuh angka. Padahal, karena apa? Dalam konsep mereka, tubuh manusia itu adalah benda mati. Metabolisme tubuh manusia itu sangat statis, bukan dinamis. Paham ya? Sesuatu yang diukur dengan angka. Ya, statis sekali gitu loh. Ya. Jadi kayak benda mati. Statistik makanya ya? Ya, makanya statistik. Itu ilmu mati. Ilmu yang mengukur keadaan mati. Kalau udah begini, pasti begini. Tanpa mau ngasih tahu bahwa kematian ini disebabkan oleh adanya kehidupan. Adanya orang hidup yang mengolah-olah, tapi dia pakai ilmu mati. Padahal proses mendapatkan ilmu mati ini, sesuatu yang statis ini, diperoleh dengan segala macam cara. Untuk mematok supaya lu jangan jangan keluar atau jangan lari dari ini gitu. Ada satu Sebagai barrier klaim, tertentu dibuat klaim gitu. Jadi nggak keluar dari situ. Ya, tapi proses untuk membuat itu menjadi standar yang harus diakui, harus ada angkanya. Bukan, itu ada proses panjang yang masif kan gitu. Dan diakui bersama. Ya,
karena ini dijadikan suatu pola acuan, sehingga wajib hukumnya diakui bersama. Gitu. Jauh juga mikirin di Bang Darma ya. Ya harus jauh. Jadi ketika ngebaca ini sampai ke sana ya, Pak? Kan saya orang halu. Waduh. Ya kan? Makanya dibilang halu kan? Iya, halu bagi yang nggak nyampe. Iya, bagi yang nggak nyampe. Ya. Jadi kalau saya pahami setelah baca ini, justru pasal ini seperti memberikan izin untuk mengakses bayi. Ya, sebenarnya itu. Kenapa? Karena kesehatan ini, jangankan gitu, hal yang sensitif di dalam diri kita saja. Kalau sudah bicara kesehatan, pasrah bos, diem. Lu mau periksa, mau lihat apa aja boleh, betul nggak? Iya benar. Itu. Iya benar. Apalagi dokter gigi, itu dibuka oleh kotak itu udah ngeri banget. Bukan dokter ginekolog. Iya. Iya kan? Coba. Jadi makanya dia di akhir zaman ini dia menggunakan isu itu, karena isu itu yang paling pamungkas yang membuat you cannot hide, you cannot do anything, you just ya udah terima keadaan. Nah, hebat kan? Saya buka ini pelan-pelan biar paham. Tapi perencanaannya memang berarti udah lama, mulai dari kurikulum. Kurikulum kan mereka rubah. Dulu aja kan natural remedy. Dia rubah jadi kedokteran medis. Bagaimana ya, cara? Dengan menggunakan seorang ilmuwan namanya Andre Cargi untuk membuat kurikulum kesehatan versi Rockefeller. Berarti semua orang bisa terkontrol secara kesehatan, itu bisa dia kontrol. Dikontrol supaya menjadi komoditas. Bisa ada ekonominya juga di sana. Bukan bisa. Menjadilah komoditas untuk ngumpulin modal supaya mereka lebih kuat dalam mengendalikan hidup kita dari tubuh kita. Ya kalau kita pikir-pikir, ini rencana jangka panjangnya boleh juga nih yang punya konsep nih. Maksudnya konseptor awal boleh juga. Itu luar biasa cerdas banget berarti. Kecerdasan spiritual bos, tapi digunakan untuk untuk ya. Jadi mereka kumpul bagaimana ini kita bisa nguasain manusia-manusia. Bagaimana cara ngakalin orang itu? Manusia itu gampang sekali. Kita kasih pandangan enak, kita jatuh dia. Kita kasih dia tempat duduk empuk, tempat yang nyaman, manjakan dia, suruh kasih kesulitan sedikit, udah cengeng. Iya. Pinter kan ya? Sama juga dengan otot. Otot kalau nggak dilatih, terus kemudian itu diberikan beban berat, langsung teriak, nyerah. Nah, begitulah konsepnya untuk melemahkan kita. Jadi ketika keadaan aman, justru disitulah kita lemah. Tetapi ketika keadaan susah, disitulah kita keluar potensi-potensinya. kita. Nah, potensi tadi, kata potensi bagus sekali. Itulah keunikan yang diberikan Tuhan. Masing-masing orang punya potensi yang berbeda-beda. Tapi sistem edukasi menyuruh kita duduk di bangku sekolah dengan memberikan kurikulum yang seragam dan membuat potensi kita seragam dalam kedunguan. Dalam kedunguan. Ya, karena itulah mereka menggunakan apa? Kata logi di setiap nama ilmu pengetahuan. Dan logi itu ada akar katanya adalah dumb atau foolish, dungu atau bodoh. Padahal tadi saya mau bilang gitu, kita diseragamkan in the same box gitu kan maksudnya. Dalam satu kedunguan, lebih parah lagi. Kita pikir ya faktanya begitu. Ya, begitu ya. Tapi nggak ngerasa dungu karena dikasih gelar, dikasih iming-iming yang sifatnya ilusi. Pengakuan. Ya, ilusi kan. Ya, pengakuan dipegang dan boleh ditaruh di kartu nama. Kebanggaan, Kebanggaan. Dari situ akan jadi mudah tersinggung ibaratnya kalau ada yang men-challenge teorinya atau pendapatnya bisa jadi ada pride. Kalau belajar teorinya dari Dr. Hawkins, maka pride itu adalah cikal bakal munculnya penyakit. Awal mula munculnya penyakit ketika kamu pride. Ini mirip nih di dalam Islam juga gitu. Kesombongan itu awalnya salah satu karena orang sombong tuh pantang disenggol, bos. Lu senggol sedikit marah. Jadi kalau udah kayak gitu apa? Rusak metabolisme dalam tubuh. Tidak tenang dia. Panas. Ya karena merasa hebat. Betul. Padahal dia marah kepada ciptaan Tuhan juga. Ciptaan Tuhan yang harus dipermuliakan. Nah karena sama-sama nggak ngerti fitrah dia. Fitrah kita adalah untuk saling mengasihi. Saling melengkapi. Akhirnya apa? Ya gimana gua enak aja. Jadi kita ini punya karakter pun dibentuk oleh sistem.
Itu tadi homo homini lupus, Iya. manusia menjadi serigala manusia yang lain, diadu untuk kompetisi, sehingga hebat-hebatan dengan ukurannya angka, dan disitulah terjadi keserakahan. Keserakahan akan menguasai hati, lalu muncullah perbuatan-perbuatan jahat untuk tetap mempertahankan keserakahan tadi. itu. Dan itu kesombongan itu adalah ngerasa lebih hebat dari orang lain. Ternyata Karena dia tidak tahu. karena standar kesombongannya udah diberikan predikat tadi. Diberikan Keren banget. Nyampe juga ke situ akhirnya. dengan ukurannya angka. Makanya muncullah cum laude apa. Iya. Pinter-pinter aja dia Terus kasih. dia ngomongin begini larinya ke spiritual juga nih. Keren juga Nggak, nih. bukan, karena kehidupan itu tidak boleh dipisahkan dengan spiritual. Iya. Kita bisa ngomong begini, keluar kata-kata dari mulut kita yang hanyalah angin, tapi ada suaranya. There is a power of God. So when you speak something, speak about God, and then you will have a power. Kamu akan dapat kekuatan yang luar biasa. Benar. Dan Tuhan senang sama kamu. Karena apa? Gua bangga. Kenapa? Dia selalu membanggakan nama gue. Tidak ada seorang ayah yang tidak bangga kepada anaknya yang selalu membanggakan orang tuanya. Betul? Iya, sepakat. Dia nakal-nakal dikit, ditoleransi. Asal udah dapet apa namanya rahmatnya, Chemistry. kasih sayangnya. Kasih sayang. Kita kesalahan dikit dimaafin lah nanti. Otomatis dong. Karena tidak ada yang sempurna. Dia tahu. Karena kita nggak bisa sempurna tanpa dia. Iya. Jadi jangan menganggap bahwa kehidupan kita di dunia ini sudah baik, sudah sempurna. Karena kita sendiri. Tidak. Itu adalah grace yang diberikan kepada kita cuma-cuma. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita tanpa pertolongan. Kita ini sekarang ada di lumpur dosa. Kalau bicara lumpur atau bicara rawa, maka hanya orang yang di atas yang bisa mengangkat kita ke atas. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Berarti di quicksand gitu ya, lumpur hisap ya jatuhnya. Ya, kita sekarang ada dalam lumpur hisap. Semakin dalam, semakin kita bergerak, kita mengikutinya, semakin kita tenggelam. Berarti sebenarnya kita selama ini tertipu dengan grace yang diciptakan manusia. Ya. Predikat itu kan seperti grace yang Karena diciptakan grace itu harus dibayar, harus dibeli. Kamu mau ini? Tertarik? Oh jadi kayak ini dong, apa transaction with devil gitu ya? Dan memang ini transaksi, transaksional kan? Yes. Ya, dapat sesuatu transaksi kan? Iya, Mau dapat iya. cinta dapat transaksi. Banyak sekarang yang nikah bubar gara-gara apa? Gara-gara kehidupan ekonominya berkurang. Iya, transaksional. Dia cari lagi yang itu. Ya. Yang lebih Yang lebih punya walaupun suami orang. Ah. Demi transaksinya itu. Walaupun sudah nikah juga pakai atogonodini. Enggak, kita kan lihat sekarang ini. Ya. Orang udah nggak peduli dengan etika moral. Yang penting my desire fulfill. Nyambung ya? Nyampe juga ke situ ya. Itu kan? Bener. Itu namanya basic need. Berarti Dari Abraham sebenarnya segala konsep itu yang diciptakan manusia ini menuhankan hawa nafsu sebenarnya. Kita terbelenggu dengan hawa nafsu dengan menuhankan sesuatu selain Tuhan, di luar Tuhan. Jadi cara-caranya berbagai macam cara agar kemudian hawa nafsu yang menjadi Tuhannya kan gitu. Hawa nafsu ini cara untuk menjatuhkan kita. Tuhannya, karena hawa nafsu ini bisa dipenuhi kalau punya uang kan gitu. Iya benar. Makanya kalau orang nggak punya uang, Udah Tuhannya uang orang kadang-kadang kan, wah. bukan kadang-kadang. Dan akhirnya orang yang tidak punya uang pun menuhankan tetap Tuhan. Uang. Uang. Bukan Tuhan. Jadi kalau nggak punya uang kesannya. Ya, karena sudah dibangun rasa takut. Takut dari mulai sekolah. Takut nggak naik kelas. Takut ini. Takutnya sama angka. Dan angka yang kita takuti cuma 0 sampai 9. Dan itu hanya dalam bentuk simbol angka. Ini menarik nih Bang. Saya dulu pernah di challenge juga sama teman. Makanya kita pakai logika aja. Siapa yang bisa kita hitung 0 sampai seperti angka kita 1 tambah 1 2 begitu aja. Sampai saya bilang gini, dari 0 sampai 1 ada berapa angka? Nggak bisa jawab deh. Karena kan nggak terhingga juga. Itu udah masuk ke ranah-ranah supernatural. Supernatural apa namanya? Bukan suatu logika lagi. Karena itu udah pilih ke Tuhan tuh. 0 sampai 1 berapa jumlahnya manusia nggak mampu untuk ngitung kan. Tapi yang cuma jumlah totalnya aja dihambakan gitu ibaratnya kan. Iya. Luar biasa ini. Dan orang cukup dengan angka itu dia langsung memilih karena ada perbedaan simbol kan. Kosong. 1, 2, 3, 4. Bener. Contoh kayak pemilu dibolak-balik aja. Bener. Kayak pemilu kemarin lah 01, 02, 03. Hanya dengan angka itu aja kita terpecah-pecah. Begini, Siap. Ini luar biasa guys. Ini baru berapa
pasal ya ibaratnya ya. Ini baru berapa pasal dari yang ini coba kita ada baru simple sih sebenarnya. Boleh sepakat, boleh tidak. Ini haknya setiap orang ya. Apalagi ini kan ini akan jadi milik publik kan. Akan jadi sesuatu yang menjadi mengatur kita kan. Berarti boleh kita pelajari kan. Harus karena bahkan. ini di sini ini yang mengatur kita nanti. Di sini merampok semua hak hidup kita. Orang ini saya ambil dari Google kok, ambil dari internet. Memang sudah dipublis. Udah dipublis. Oh. Karena kalau nggak gitu dibilang palsu kan gitu. Lebih baik sih kita ambil yang udah dipublis kan gitu. Iya benar. Jadi tadinya ada 479 ayat. Oh, sekarang 458 ayat dikurangin. Oh. Tapi ada yang dimasukin ke ayat yang itu di simplify. Nah, Bang Dharma, ibaratnya gini, ini kan sesuatu yang dipublish dan akan menjadi acuan dalam kita hidup sebagai bermasyarakat dan juga sebagai kesehatan kita nih, acuan pegangan ini kan gitu. Makanya ketika Bang Dharma punya pendapat yang berbeda atau juga mungkin ada sedikit objection dengan beberapa pasal, itu hak, ya kan? Karena mengatur Bang Dharma juga nih. Ini mengatur hidup saya. Ya kan, berarti nyawa saya. Berarti boleh dah kalau ketika kemudian ada yang nggak setuju, boleh juga. Ya, silakan saja. Ini kan bukan persoalan setuju nggak setuju. Tapi persoalannya apa? Ini akan menimpa kita. You nggak setuju, tapi ini menimpa kenyamanan kehidupan kita, merampok kebebasan kita. Ini akan terjadi. Jadi jangan nggak setuju sekarang. Kalau 10 tahun nggak berjalan, baru datangi saya. Atau nggak usah lama-lama, 5 tahun nggak berjalan, baru. Karena ini disiapkan pasti ada rencananya. Jadi setiap mereka menyiapkan suatu payung hukum, artinya di depan ada skenario besar. Lihat dulu mereka bikin undang-undang ITE. Apakah otaknya anak bangsa ITE? Enggak, alat ini bukan buatan anak bangsa kan? Karena untuk menyiapkan menjadi perangkap bagi alat yang kita gunakan. Oh, bisa terbungkam. Buat gitu. dulu. Siapkan dulu toolsnya, ya, siapkan dulu perangkat lunaknya, berikan perangkat kerasnya, lu mainkan, gua tangkap pakai perangkat lunak, gitu loh. Oh, undang ITE ya. Nah, itu. Jadi yang berbeda kemudian akan udah ada. Karena dia akan menciptakan apa? Namanya grup, dulu wall atau grup itu di medsos, itu menjadi ruang publik. Makanya banyak orang dan mereka tahu bahwa setiap orang yang berinteraksi di situ seringkali ada kata-kata yang akan nyeleneh dari yang tidak terlibat tapi membacanya. Nyentil gitu kan, mulai panas. Ya. Karena ini ada spiritnya. Dia membangun rasa, menciptakan rasa, baik rasa senang maupun rasa jengkel maupun rasa yang lain-lain. Sepakat. Nah, orang nggak paham ini. Ya, karena tidak ada literasi yang benar dari pemerintah sekalipun tentang bahaya gadget sebelum diizinkan dipasarkan di bangsa ini. Jadi belum ada warning sebelumnya. Inilah akibat pasar bebas. Dipasarkan dulu. Akibat kemudian bodoh amat. Inilah gaya-gayaan Indonesia masuk ke dalam pasar bebas. Tapi sebenarnya Indonesia udah ready belum sih menerima pasar bebas itu, menurut Bang Dharma? Ya ini kan kejadian sekarang. Ready nggak? Ready dalam arti apa? Mau menghancurkan jiwa? Atau bagaimana? Menghancurkan anak bangsa? Tidak. Akibat pasar bebas, akhirnya petani nggak bisa hidup. Karena bebas. Setiap orang bebas memasukkan barang ke Indonesia. Ya. Bahasa kita adalah bahasanya misalnya kuota. Kuota impor pada saat petani sedang sedang panen. Ya, maksudnya butuh untuk menjual gitu kan? Ya. Ya petani lebih butuh untuk menjual. Ya, tapi persaingan datang. Enggak, datang. Apakah ini terjadi dengan sendirinya? Enggak. Kalau sekarang by design. Sekarang kan Taruh dulu biar selesai. Karena apa? Petani yang sekarang hampir tidak lagi punya lahan. Karena sudah dibeli sama orang-orang yang banyak uang. Gitu, mereka hanya jadi pekerja, buruh tani. Karena dia sudah jual ketika dia mau menyekolahkan anaknya ke itu kota. Udah banyak kan bukan punya petani. Ya, Bapak cek aja sendiri. Oh, baru tahu saya. Saya pikir memang masih di daerah tuh masih ada petani. Ada petani. Punya orang yang garap. Dia menggarap tanah orang nanti bagi hasil. Cuman seperti apa bagi hasilnya kan tidak tahu kan. Udah terjadi kayak gitu. Udah lama. Dan anak-anak yang udah sekolah suruh macul udah nggak mau. Sarjana bos. Pinter dia menggiring karakter
baik menjadi makin lama makin hancur dengan landasan modernisasi. Modernisasi, modern berasal dari kata mod. Tahu mod ya? Apa tuh? Ya, kalau ada AC ada modnya. Mod bukannya sesuatu yang Ya udah itu kan tren. Itu kan yang Bapak mengerti dari bahasa mereka yang mereka bangun. Aslinya? Bukannya sesuatu mod kan? Mod, modern, mod era. Ya, nation. Mod era nation. Jadi nation eranya ditentukan. di mod. Dibuat sesuai dengan. Jadi polanya bisa disesuaikan. Iya, disesuaikan. Makanya ada generation apa? Oh, di cluster. Loh, iya dong. Itulah modernisasi. Ini mirip dengan kejadian yang di Jepang nih. Mereka udah mulai pikir, yuk kembali ke desa untuk jadi petani lagi. Karena anak muda udah nggak mau lagi jadi petani. Permasalahan Jepang adalah udah nggak ada anak. Sekarang mati populasinya mereka. Anak mudanya udah. Dulu makin teknologi, sekarang mereka balik lagi ke agriculture. Nah, uniknya ketika Bang Dara ngomong tadi petani sekarang lagi susah, nggak punya lahan segala macam, mereka hanya jadi pekerja. Sekarang yang lagi hype nih sekarang kan beras lagi susah nih. Ya, itu, petaninya banyak. Ya, ini ada pola apa? Itu memang pola dibuat supaya ketika kita tidak bisa lagi mendapatkannya, sehingga kita akan datang kepada suatu sumber yang punya kekuatan. Ya, sesuatu kekuatan yang mempunyai sumber. Ya, saya balik. Sumber depo terselubung, depo yang bisa membagikan atau bisa memberikan. Ya, uluran tangan sebagai malaikat atau sebagai dewa penolong. Jadi creating heroes nih eranya nih sekarang. Jadi dibuatkan sebuah demand yang besar yang nanti akan ada sesuatu sosok. Ini kan bagian daripada gimmick. Mudah-mudahan pada paham ya. Saya nggak usah sebut ya ibaratnya ya. Jadi kan kayak ciptakan diri ini kan otak-otak ini kan ada di dalam pemikiran itu. Kita ini terbentuk karena sistem, sehingga strategi ya kan. Makanya ada pelajaran strategi kan. Gitu. Saya kasih tahu ya TSM terstruktur, sistematis dan masif. TSM ini terstruktur itu karena dia ada organisasi yang mengendalikan proses daripada permainan itu. Sistematis dia selalu menggunakan sistematis itu dia gunakan strategi itu TSM. Jadi TSM ini masuk di strategi. Gitu. Jadi TSM ini masuk di strategi terstruktur, sistematis dan masif. Gitu. Jadi kalau misalnya teori Bang Dharma ini benar, jadi ada program, ada strategi, ya, baru misi, baru visi. Nah, TSM ini adalah bagian daripada strategi, menjalankannya. Strateginya terstruktur, sistematis dan masif. Terstruktur ada organisasinya. Sistematis dia melakukan pentahapan-pentahapan secara sistemik, ya, sistem, ya, mainkan sistem ini apa segala macam. Sekolah, ya, sistem edukasi, ya. Terus membuat orang seragam, terus adanya misalnya hoax dan sebagainya. Masif, ya, masif di situ dia menggunakan teknologi, ya, alat toolsnya, teknologi, dia menggunakan media dan sebagainya. Itu. Jadi dampaknya juga masif. Ya, makanya ketika ada PSBB kan pembatasan sosial berskala besar. Itu ilmu bukan dari kita, dari mereka. Itu termasuk TSM juga tuh. Iya, itu TSM. Itu TSM. Makanya istilah itu begitu mereka sebutkan, saya bilang mereka terjemahkan masif itu dalam bahasa Indonesia. Wah. Ngerti nggak? Itu istilahnya asing, cuman diterjemahkan dalam nomenklatur bahasa Indonesia supaya orang nggak gitu. Masuk ke rumah itu kan juga strategi untuk membuat orang satu keluarga dengan keluarga lain, tetangga dengan ini tidak saling tahu sebenarnya kebenarannya apa. Kok maunya dibodoh-bodohin? Oh, itu udah ilmu belajar, ilmu dasar kami kok. Bagaimana memecah kekuatan itu ya begitu caranya.
Pengklasteran. Bagaimana memecahkan suatu demonstrasi, begitu caranya. Pecah-pecahkan itu, ambil pentolan-pentolannya. Selesai. Giring, pecahin, masuk ke ganggang, tangkap satu, berhenti semua. Itu kan pola-pola yang dimainkan itu strategi. Itu Strategi dengan menguasai namanya psikologi massa. Mereka ini menguasai sekali psikologi massa. Psikologi massa itu apa? Bersatu kita bercerai gitu. Nah, kalau dicerai-beraikan pasti runtuh. Pasti runtuh. We are an ocean. Tapi mereka pecah jadi droplet-droplet. Butir-butir air. Kalau ocean nggak akan kalah, Bos. Cuman kitanya mau. Kenapa? Mulai menyelamatkan diri masing-masing. Ini enak sendiri, ini cemburu, ini apa, ini sombong, dan akhirnya ini makanya ada slum area, ada daerah premium dan sebagainya. Itu kan pola mereka. Iya, sebenarnya mereka udah kasih kode, cuman kita aja nggak peka. Jadi jangan-jangan rencana besar zaman pengkolonisasian zaman dulu tuh pengkolonian, ada kubu barat, kubu timur itu bagian rencana besar juga jangan-jangan. Iya. Sampai kemana-mana nih ya ternyata ya. Jadi luar biasa setingkatnya. Kalau saya bawa peta besarnya, bisa lihat ini zaman Nazinya apa, ada Knight Templar, ini Ordo Jesuit dan sebagainya. Tapi ya nggak selesai, capek. Iya, tapi maksudnya berarti memang jangan nggak penting lah masa lalu. Kita lihat masa depan, bagaimana kita menghentikan hal-hal yang menyiksa atau menghancurkan bangsa ini. Karena bangsa ini akan kehilangan kedaulatan, mengancam kehidupan rakyat dan mengancam jiwa-jiwa keluarga kita. Kita teruskan ini biar selesai. Di pasal 353 deh. Bupati atau wali kota, gubernur atau menteri harus menetapkan KLB jika pada suatu daerah tertentu. Kenapa KLB terus ya yang dibahas? Nah, inilah kenapa seorang bupati dan wali kota, gubernur atau menteri, kalau tidak sungguh-sungguh punya hati untuk melindungi rakyatnya, ini akan dilakukan. Karena programnya sudah tersedia. Mereka hanya nanti menjalankan saja. Bukan hasil pemikiran mereka. Mereka dilatih untuk berbicara manis-manis di depan publik. Makanya diajar ada public speaking. Supaya orang terpesona kan dengan segala macam gaya, ya didandan dengan pakaian yang bagus. Ya supaya tidak terlihat niat tidak baiknya. Mensreanya. Undang-undang ini mensreanya jahat. Itulah kenapa ada namanya public speaking. Sebenarnya orang tidak paham secara kedalaman itu memoles appearance supaya terlihat gerak tubuhnya dan kata-kata manisnya menjadi hipnotis bagi yang Jadi seolah-olah ketika dikomunikasikan dengan cara itu, akan lebih masuk approvalnya dibanding penolakannya. Ya kan itu kan apa ya, menciptakan daya rayu yang luar biasa. Ya, makanya karena kekuatan speak up, kekuatan bicara, perkataan, itu ada kekuatan Tuhan. Iya. Kekuatan Tuhan yang kita pakai. Itu sepakat. Bagaimana meyakinkan nyonya ketika bilang, "Ma, I love you." Terbang deh, langsung bikin langsung Iya benar juga kan. Ada orang yang kata-katanya tanpa bisa masuk ke dalam pikiran orang ada, tapi ada yang dengan kata-katanya bisa kemudian memberikan pemahaman baru, atau juga memberikan pencerahan baru gitu, mindset yang berbeda gitu. Itu kan ada satu energi khusus. Ya, makanya saya gampang sekali melihat perubahan perilaku seseorang. Apabila tadinya baik, tiba-tiba ada keadaan di mana dia berubah total daripada sikap baik lembut yang pernah ditunjukkan misalnya selama ini, pasti ada tekanan, ya, tekanan psikologi kepada orang itu sehingga dia menjadi berubah. Apakah itu merubah perilaku atau juga merubah jiwanya sehingga bisa mengabaikan adab atau etika moral yang selama ini ditunjukkan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kunci kita sebagai manusia itu ada di pengendalian diri, penguasaan diri. Kita boleh berpura-pura sayang, kita boleh berpura-pura baik,
Kita berpura-pura setia, tetapi kuncinya itu bertahan ketika kita punya penguasaan diri. Kalau tidak punya penguasaan diri, jebol. Akhirnya semuanya hanya artificial. Ya. Artificial tadi. Belum kita bahas ya? Enggak, itu artificial tadi. Jadi keimanan yang artificial kan. Nah, ini yang jadi artificial semua. Gitu. Jadi semua hubungan ini lebih banyak kepada hipokrit ya. Kemunafikan jadi. Karena kehidupan di media sosial itu mengajarkan orang untuk menjadi munafik. Iya. Makanya disebut pencitra. Iya. Nah, mendidik jiwanya Munafik. munafik. Jadi enggak Hancurnya kemana-mana. Hancurnya kemana-mana. Nah, kalau kita punya ketajaman itu, mudah sekali melihat. Ini orang lagi ada sesuatu. Karena nggak biasanya begini. Gitu kan? Itu merusak keikhlasan nih kadang-kadang ya. Bukan kadang-kadang. Memang tujuannya ke sana. Kan merusak fitrah. Fitrah kita kan ikhlas. Fitrah kita kan nerima, menghargai. Fitrah kita kan menganggap yang baik ataupun yang tidak baik menurut perasaan kita sebagai hadiah terindah dari Allah, dari Tuhan. Tidak boleh kita yang ini bagus, yang ini gue mau, yang ini enggak. Karena yang bagus itu ada kalau ada yang tidak bagus. Iya. Kita nggak bisa prasmanan cuma ngambil yang kita suka aja kan, nggak bisa. Ya. Kalau ada yang menyakiti kita, sebenarnya dia sedang melengkapi diri kita. Kamu jadi manusia lengkap, manusia sejati. Seringkali kita nggak lengkap. Walaupun kita tahu bahwa ketika ada orang yang berbuat tidak baik dengan kita, sebenarnya dia sedang tidak lengkap. Tetapi kita harus mengambil makna bahwa dia sedang melengkapi saya menjadi manusia sejati. Wah, good mindset. Bad news is a good news sebenarnya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Lagi dikerjain orang, lagi unfortunate. Itu tagline yang diinikan untuk media, wartawan. Iya. Bad news is a good news. Kenapa? Duitnya gede. Duitnya gede. Gitu loh. Maksudnya dari sisi lain, kita lagi dalam keadaan unfortunate, diuji oleh sesuatu yang berat. Sebenarnya Allah lagi ngasih hadiah ke kita untuk punya imun mengenai buat itu gitu ya. Contoh begini misalnya, saya harus menganggap Mas Ari sebagai hadiah buat saya. Sehingga kalau saya menganggap hadiah, artinya apa? Saya akan merawat hubungan ini dengan baik. Saya akan memuliakan Mas Ari. Bayangkan kalau bangsa ini punya pemahaman yang seperti itu. Jawa menganggap Papua sebagai hadiah. Papua melihat Jawa sebagai anugerah juga. Dan begitu sebaliknya, Aceh melihat Jawa sebagai anugerah. Artinya tidak akan ada yang menyakiti, tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Karena kita tahu bahwa semua kita berasal dari Tuhan. Dan Tuhan sediakan semua kebutuhan kita. Dan untuk kita nikmati bersama-sama tanpa saling menghancurkan, saling meniadakan, seperti yang terjadi dengan sistem Homo homini lupus. Wah, nyambung lagi ke sana. Kita balik lagi nih kalau gitu. Saya balik lagi ya tadi ya. Urusannya KLB. Jadi kriteria KLB nanti ditentukan oleh mereka tadi. Ini udah ada kan. Jadi begitu ada mereka ngomong, oh udah ada di pasal sini ya. Iya. Ini pasti terjadi. Tapi pertanyaan saya ini, kenapa semua banyak kita bahas ini urusannya pasti KLB terus? Emang sudah akan ada kejadian KLB ini atau gimana? Kan namanya by design. Kalau by design itu mereka sudah menentukan supaya nanti diterima sebagai sesuatu yang maklum bahwa seolah-olah mereka ini orang yang predictable. Orang yang mampu mempredik. Kan, akan terjadi. Ya, seolah-olah seperti punya kemampuan Tuhan kan. Ya, punya kekuatan yang memprediksi apa yang terjadi. Apa itu istilahnya namanya ya? Punya cenayang, kemampuan cenayang ya. Apa ya? Ya itulah itu. Tapi cenayang mereka gambarkan sebagai sesuatu yang tidak baik bagi orang yang beriman kan gitu. Profesi. Ya. Profesi. Tapi kan profesi dalam dibukukan kayak bikin kitab. Kalau di Nasrani itu ada revelation. Ya, profesi, suara kenabian kan. Suara kenabian tetapi dibalik yang akan menista kita kan lucu. Gitu. Nah, tapi saya anggap apa? Dengan mereka buka ini bocoran. Profesi itu sebenarnya apa? Suara nubuat itu bocoran. Bocoran yang akan terjadi. Yang akan mereka lakukan. Nubuah kalau di Islam tuh nubuah. Iya, nubuat. Ya, jadi ini seperti yang kasih tahu akan ada nubuah. Apakah ini mungkin makin supaya para pemirsa makin terbuka ya. Jadi apa yang di sini ini akan mereka kerjakan. Ini bocoran. Jadi segala macam ya. Cuman banyak orang yang diajarkan bahwa suatu nubuatan pasti terjadi. Iya terjadi.
kalau lu tidak setia sama Tuhan, mengena kepada lu, terjadi. Karena akan masuk ke dalam sistem ini. Tapi bagi orang yang tidak, diselamatkan sama Tuhan. Makanya apa? Berjaga-jagalah sambil berdoa, supaya kamu kuat dan terluput dari peristiwa itu. Itu bisa terjadi kalau melakukan ini, gitu kan ibaratnya. Kalau nggak melakukan, kalau kau tidak setia sama Tuhan, tidak berjaga-jaga. Makanya apa yang saya lakukan sekarang, selama berapa tahun ini, adalah wujud daripada awareness, membangunkan rasa berjaga-jaga itu. Jaga-jaga. Tetapi jangan lupa, you harus connect sama pemiliknya, Tuhan. Supaya dikasih jalan way out-nya. Ya. Emergency exit-nya minimal. Ya, itu yang saya sampaikan. Jangan dianggap ini adalah suatu keniscayaan. Itu bahasa mereka. Supaya ya udah deh. Mau apa lagi? Patokannya aja gitu kan. Makanya kan, ya gimana lagi? Nah, kita butuh buat kerjaan. Ya gimana lagi? Kita begini-begini. Dia akan jebak kita dengan persyaratan. Jadi nggak ada pilihan, gitu ya. Nah, kalau misalnya dilihat ini karena mengambil pelajaran yang pernah terjadi, misalnya gitu. Kan kita pernah ada pandemi, kita pernah ada KLB. Makanya keluar ini berjaga-jaga kalau kejadian lagi. Bukan, pandemi itu untuk menggiring terjadinya ini. Karena pandemi dulu kan. Kan itu juga isu. Jadi mereka membangun suatu frame supaya kita menggiring pemahaman kita. Ini ada begini, supaya nanti kita tidak sulit menghadapi ini. Padahal nanti mereka mau bikin lagi yang lebih parah lagi. Narasinya ya. Iya. Narasinya, opininya mau dibikin parah dan narasinya. Makanya sekarang mereka bikin rumah sakit. Ya karena pandemi sebenarnya baru kemarin dari 100 tahun itu nggak ada apa-apa juga gitu kan ibaratnya. Itu kan mereka bikin sebenarnya dari pandemic. Plan rencana, demonic. Rencananya setan. Plan demonic. Bahasa pandemi itu plan demonic. Ya itu kan suka-suka mereka mau bikin itu. Jadi satu kata baru ya. Ya, makanya kalau kita punya ini, kita bisa tahu ini arahnya kemana sih. Mereka tuh udah kasih kode-kode. Cuman kita aja nggak mau. Kita selalu berkeras dengan apa yang kita terima di Google. Google bilang apa ya itu jadi kitab kita. Padahal Google adalah punya mereka. Makanya sampai ada istilah Mbah Google kan. Iya. Jadi mau minta apa-apa bukan datang ke Tuhan, minta ke Mbah. Kalau mbahnya beneran mbah kita nggak apa-apa kan. Mbahnya mbah virtual. Jadi misalnya satu kebenaran kita tahunya dari Wikipedia kita anggap benar, yang Wikipedia tinggal dirubah aja udah jadi kebenaran tuh berarti. Iya. Termasuk juga saya buka-buka tadi itu definisi paliatif. Kan di sini ada nih bagaimana melakukan proses pelayanan, ada dalam mulai kuratif, preventif, ya, apalagi itu preventif, ya kan, kuratif, rehabilitasi, ada paliatif. Nah paliatif saya itu dia punya terjemahan definisi sudah mulai dirubah sedikit. Jadi apa? Kalau 3, 4, 5 bulan yang lalu itu jadi proses merawat seseorang pasien yang sudah tidak lagi dapat disembuhkan secara medis, dan kemudian dibuat sedemikian rupa supaya dia nyaman menghadapi kematian. Itu dia punya definisi yang dulu. Begitu saya lihat tadi udah dirapih-rapihin dikit, Bos. Saya pernah ngomong itu kan, dia rapihin dikit. Ya, kalau dulu itu lebih kepada apa? Orang sakit, kanker misalnya, sudah tidak bisa sembuhkan, rasanya sakit, berarti dihilangkan rasa sakitnya kan? Sambil mempersiapkan diri dia untuk nyaman menghadapi kematian. Apa namanya nggak kalau dikasih suntik? Mati. Jadi harus cerdas membaca. Benar ya. Nah di sini bicaranya apa? Jadi kadang-kadang Bang Dharma satu kalimat tuh dia langsung mentadaburi sampai dalam kemungkinan yang bisa terjadi dengan itu. Menarik juga ya. Bukan, kita jegat dulu dia. Iya, saya akan mulai begitu caranya mikir sekarang. Ya. Jadi dia bikin apa namanya good death. Good death. Ya betul. Soalnya death semua sama ya, maksudnya, tapi cara matinya aja itu. Ya. Itu istilahnya ada 5 langkah. Good death namanya. Jadi mati dalam situasi baik lah. Termasuk menyiapkan orang tua keluarganya untuk siap menghadapi masa kabung, masa berkabung itu. Ya, baik secara psikologi maupun spiritual.
Bayangkan manusia sampai sedetil itu dia mengatur yang menjadi haknya Tuhan. Iya, sampai asuransi kalau udah mati itu kan termasuk ya, asuransi setelah mati. Nanti kuburan yang ulek, yang wah, itu ada yang jual tuh klasternya tuh gitu kan. Padahal yang perlu kita persiapkan kan bagaimana nanti kita ada depan Tuhan kan gitu. Bagaimana cara hidup, bukan bagaimana mati. Bagaimana hidup yang baik supaya nanti di depan Tuhan, nah ini loh kebaikan kita yang kita bawa. Tapi ini bagaimana untuk orang yang hidup? Jadi dia selalu contrary effect. Dia selalu bertolak belakang dengan yang Tuhan mau. Itu aja kuncinya, beda. Nggak terlalu sulit kan? Ya sebenarnya mindset kita sebenarnya yang dimainkan ya sebenarnya. Ya kan? Itu kan science. Jadi sistem edukasi yang melewati science. Jadi edukasi sendiri adalah engineering doctrine, use at all time, education. Science, system, control, intelligence, engineering. Jadi kamu punya kecerdasan, sudah di engineering, dimanipulate, ya, supaya Anda masuk dalam kontrol. Dan itulah sistemnya mereka. Jadi engineer intelligence jatuhnya ya. Iya. Jadi sebenarnya itu artificial intelligence setiap manusianya maksudnya berarti kan. Jadi kita pikir kita pintar gitu. Sebenarnya artificialnya di situ kan gitu. Termasuk dengan kita dikasih label, dikasih pangkat, dikasih segala macam. Kan artificial juga ya. Wow. Tapi kita senang ya karena itu yang kita lihat. Itu jadi sistem. Kenapa orang harus sekolah? Karena yang bisa diterima kalau melamar hanya yang punya titel, ijazah, ya kan? Persyaratan formal mulu kan? Mau dapat hasil nyontek ke, mau hasilnya gimana ke, bodo amat. Penting itunya, gelarnya jadinya. Gelarnya yang jadinya. Padahal dulu orang sekolah belajar itu supaya pintar. Sekarang belajar supaya dapat gelar itu. Tapi bener akhirnya jadi pintar. Pintar apa? Pintar nibu. Ya tadi tanpa adab karena kan. Ya. Dan itu ada di dalam ilmu marketing. Bagaimana merayu orang untuk tertarik dengan satu produk. Ya. Walaupun isinya kopong kan gitu. Nah, itu saya ngalamin. Jadi di perusahaan kita nih ada beberapa klien-kliennya gitu ya. Klien-klien yang punya budget marketing gitu kan. Nah, kemudian ada kasus perboikotannya sekarang nih. Yang kemudian kita nggak bisa bekerja sama gitu ya. Nah, kita coba cari klien baru yang nggak terlibat gitu. Ternyata nggak punya budget marketing. Jadi sebenarnya budget baru ketahuan bahwa sebenarnya circle ini adalah mereka yang paham bagaimana memarketingkan sesuatu gitu ya. Yang kemudian ada budgetnya yang kita manfaatkan sebelumnya. Jadi yang nggak punya ilmunya, nggak tahu bagaimana memarketingkan sesuatu, padahal dengan kualitas yang sama, nggak ada budgetnya. Tapi ini jadi nggak terkenal juga. Yang terkenal yang punya budget. Padahal kalau pabrik maklonnya sama di belakang. Bedanya dia kasihnya ke perusahaan yang ini jadi something big, yang perusahaannya jadi UMKM. Barangnya sama. Kita lihat. Berarti sebenarnya marketing itu adalah memoles sesuatu yang tadinya segini, jadi segini. Itu jadi yang kelihatannya kayak something wah, padahal bendanya sama. Iya, betul. Jadi untuk mendapatkan branding kan. Branding, bener. Gitu. Kayak makan mie ayam, ada 2 kerupuk. Satu ada kerupuk itu tulisannya kerupuk khusus mie ayam. Padahal kerupuknya sama. Kita ngambil yang ada tulisannya ya kan. Wah, saya sama rasa juga dengan produk-produk barang-barang yang branded ya. Itu kan banyak yang di mana. Tapi kan karena brandnya itu di situ mahal. Itu polanya. Itulah hebatnya mereka. Dan satu brand dengan brand lain sebenarnya terkonspirasi juga. Sebenarnya temenan juga. Cuma mereka ngambil klaster mana di klaster mana. Seolah-olah kalau bangsawan pakainya ini, gitu kan? Ya. Padahal di sana bangsawan nggak terlalu mikir itu. Iya. Cuma mereka suruh pakai gratis biar difoto gitu kan? Iya. Dia bangun imajinasi. Imajinasi. Nah kita pengen seperti itu. Kita kepengen sosialnya ada di situ. Dari mata. Berarti setan ada di mata juga nih, banyak banget ya. Makanya dari mata turun ke hati. Jadi kepengen. Apa yang turun ke hati? Apa tuh? Ada spirit yang turun. Ada vibrasi yang
lewat mata. Kita lanjutkan ya ayat-ayatnya ya. 35 itu. Jadi KLB nanti disusun berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah dibangun tadi di pasal sini. Timbulnya suatu, ya saya baca ya, timbulnya suatu penyakit atau masalah kesehatan yang sebelumnya tidak ada, tidak ada. Makanya ada penyakit X. Dan tadinya sama sekali zero ya, nggak ada ya? Ya, tidak ada. Nggak ada riwayatnya. Ya, sebelumnya ada. B, peningkatan kejadian, kejadian nih, secara terus-menerus selama tiga kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut. C, peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. D, rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan. Angka kematian akibat penyakit atau masalah kesehatan dalam 1 kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50%. Angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih jika dibandingkan dengan 1 periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama, dan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh menteri. Jadi ini kriteria sudah dibangun. Kemudian bagaimana membuat orang banyak masuk rumah sakit? Cuaca.